Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo silakan masuk. Ayo Mbak Putri, silakan duduk. Terima kasih. Oke, nyaman ya duduknya Mbak. Oke. Selamat datang ya Mbak Putri. Terima kasih udah hadir. Saya Puput Kusna Al-Faruq di sini sebagai konselor yang akan menemani sesi konseling kita selama 15 menit. Apakah waktu ini menurut Mbak itu cukup? Iya Mbak, cukup. Oke, baik. Sebelum kita mulai, saya ingin menjelaskan nih beberapa hal sama Mbak Putri. Apa yang kita bicarakan ini bersifat rahasia ya Mbak ya, dan pribadi pastinya, kecuali jika ada indikasi bahaya terhadap diri Mbak atau orang lain. Sesi kita ini bersifat kolaboratif, artinya Anda aktif dalam prosesnya, saya sebagai pendamping. Apakah Mbak Putri siap untuk berbicara tentang tantangan Mbak ketika presentasi? Iya Mbak, siap. Oke, kita akan membahas apa yang Mbak rasain ya. Oke Mbak, mengapa hal itu bisa terjadi? Kita juga bakal mencari beberapa hal nih, strategi apa yang cocok untuk Mbak supaya Mbak itu nggak takut lagi dalam presentasi gitu. Ya, gitu. Oke, bagus. Jadi kita punya kontrak ya Mbak ya. Kontraknya ini durasi 15 menit, bersifat rahasia. Mbak aktif dalam prosesnya, saya mendampingi Mbak, dan tujuannya mengenali rasa takut dan mencari solusi dari masalah ini gitu Mbak. Baik Kak. Oke, bagus. Saya juga apresiasi sih Mbak, karena Mbak udah datang tepat waktu di sini ya Mbak ya. Kita kan janjinya udah jam 1-an ini dan Mbak datang tepat waktu. Saya tahu nih kalau misalnya Mbak mau berbicara soal rasa takut presentasi itu pasti berat kan buat Mbak. Oke Mbak, jadi saya sebelum kita masuk ke sesi konseling, gimana nih kabar Mbak hari ini? Alhamdulillah, kurang baik sih Mbak, tapi saya sedikit gugup dan sedikit tegang. Oke, wajar ya Mbak ya sebenarnya rasa gugup itu. Makasih juga Mbak udah mau jujur. Jadi apakah Mbak hadir di sesi konseling ini udah mikirin nih, Mbak kan udah hadir di sini nih, apa Mbak tuh rasa takut itu karena Mbak udah mikirin presentasi yang besok mau Mbak hadapi? Iya Mbak, itu merasa takut jika teman-teman saya tuh sama di sekeliling saya tuh dan guru saya tuh merasa kayak ngejelekin saya gitu. Oke gitu ya Mbak ya. Saya bisa membayangkan sih bahwa itu tuh pasti berat. Namanya juga ketakutan kan, kita nggak tahu kapan kita tuh bisa takut, kapan kita nggak takut gitu kan Mbak. Ini berarti suatu kecemasan ya Mbak ya jatuhnya ya. Mbak itu di sini, saya ngingetin Mbak di sini bukan sendiri ya. Banyak orang yang merasa kayak Mbak, maksudnya merasa takut presentasi. Jadi di sini nih tujuan saya itu untuk membantu Mbak mencari solusi, dan kita lihat nih apa yang terjadi dalam diri Mbak, apa yang membuat Mbak ini merasa takut presentasi itu apa, dan apa kita bisa lakuin cara supaya Mbak itu bisa lebih percaya diri, lebih berani ketika presentasi di depan umum gitu. Jadi saya mau tanya nih, ketika Mbak membayangkan besok mau presentasi, apa yang Mbak pikiran dan apa yang Mbak rasain pertama kali? Saya tuh kayak berpikir begini sih Mbak, kayak kalau takut lupa ngomong, kayak lupa salah poin-poin yang saya presentasikan itu, saya takut di sekeliling saya tuh kayak menertawakan saya, dan guru saya tuh bilang takut saya tuh kayak orang tolol, goblok gitu. Gitu ya Mbak ya. Oke. Jadi ternyata dua hal itu ya yang bikin Mbak tuh jadi takut presentasi. Dan ketika pikiran Mbak itu muncul, apa sih yang tubuh Mbak itu rasain dan apa yang Mbak berusaha lakukan? Saya tuh kayak gemeter Bu, kayak jantung saya tuh kayak berdebar-debar gitu. Yang saya rasakan itu sih Bu, kayak gemeter gitu, gugup gitu. Takut ya pokoknya ya, cemas itu sama aja berarti Mbak. Oke, jadi itu manusiawi sih sebenarnya, wajar banget, karena yang ngalamin hal seperti ini tuh yang pasti bukan Mbak aja, banyak orang-orang di luar sana yang juga mengalami takut ketika presentasi. Gimana dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya nih? Pernahkah Mbak itu ngalamin situasi presentasi seperti ini sebelumnya? Pernah Bu, 1-2 kali tuh saya tuh pernah presentasi gitu, dan saya tuh kayak merasa gugup dan terbata-bata gitu Bu presentasinya. Terus tuh saya tuh merasa malu. Oke.
Dan berarti rasa malu itu kemudian memperkuat keyakinan Mbak nih bahwa Mbak itu presentasinya saya malu, saya pasti gagal nih ketika presentasi, apa gitu Mbak? Ya, saya rasa sebegitu sih Mbak. Oke. Dari apa yang Mbak ceritain dan Mbak pikir ini, pasti Mbak pikir kalau misalnya saya akan kalah, saya mau dinilai jelek, saya nggak bisa, perasaan cemas atau gugup ya Mbak ya. Jadi respon tubuh Mbak itu detak jantung dan gemetar, ya kan? Oke, dan perilaku menghindar. Bagus. Sekarang kalau Mbak membayangkan nih, besok saat presentasi berapa besar rasa takut Mbak? Misalnya 1 dari 10 itu skornya berapa rasa takut Mbak ketika presentasi? Sekitar 8 sih Mbak. 8 ya, oke. Terima kasih Mbak udah mau ngomongin ini, udah mau jujur kasih skor. Ini memberi kita gambaran nih berarti seberapa sih rasa takutnya Mbak gitu. Kita punya gambaran yang jelas ya Mbak pastinya. Sekarang mari kita buat beberapa langkah agar bisa merasa lebih siap ya Mbak pastinya. Tidak harus sempurna sih sebenarnya Mbak, tapi lebih aman. Pertama, apa yang menurut Anda bisa membantu Mbak ini merasa sedikit lebih terkendali ketika presentasi? Mungkin saya bisa mempersiapkan lebih matang Bu. Terus tuh saya akan latihan di depan teman, atau saya itu membuat catatan kecil. Oke, bagus, itu apresiasi banget Mbak, itu bagus banget, itu sangat konstruktif ya Mbak ya. Mari kita pilih nih dari 2 strategi yang bisa kita lakuin sebelum presentasi besok. Misalnya 1, latihan presentasi di depan salah satu teman Mbak, atau misalnya latihan di depan kaca. Itu bisa ngebantu Mbak nih, kayak mengurangi rasa grogi Mbak nanti ketika Mbak udah menjalankan presentasi secara langsung kayak gitu. Itu pasti juga bisa mengurangi rasa takut. Apakah Anda setuju Mbak dengan langkah yang saya jelasin ini? Bagus, saya suka sih Mbak itu. Oke, luar biasa sih. Dan selama presentasi, jika pikiran teman-teman Mbak itu kayak Mbak merasa dinilai jelek, Mbak tuh harus ingat bahwa Mbak itu udah mempersiapkan presentasinya dengan matang, dan Mbak tuh harus yakin kalau Mbak tuh pasti bisa. Mbak harus nanemin nih pikiran Mbak kalau Mbak tuh udah, saya pasti bisa, saya udah belajar, saya yakin saya bisa. Mbak coba terapin pikiran positif itu ke diri Mbak gitu Mbak. Iya Bu, saya akan mencobanya. Oke, hebat kalau gitu Mbak. Anda itu udah mulai mengambil langkah itu ya, yang sangat penting berarti ini. Nah, jadi nih saya punya rangkuman singkat nih ya di pertemuan kita hari ini. Yang pertama, kita udah membuat sesi kontrak kan. Habis itu kita udah juga berbagi rasa takut presentasi Mbak. Mbak udah jelasin kenapa sih Mbak itu khawatir dinilai jelek, kayak gitu Mbak juga udah jelasin. Di sini kita juga udah mengeksplorasi pikiran dan perasaan Mbak, lalu merancang nih 2 strategi konkret, latihan dan catatan poin tadi ya yang Mbak udah jelasin. Habis itu mengingat dan nafas saat presentasi. Misalnya Mbak panik, Mbak itu bisa coba tarik nafas, habis itu Mbak keluarin perlahan, itu sebelum mulai presentasi. Jadi itu gunanya buat nenangin rasa cemas Mbak itu tadi kan gugup. Misalnya nih Mbak udah tarik nafas, itu insya Allah Mbak tuh bakal lebih tenang gitu Mbak. Apakah Anda udah merasa nyaman Mbak dengan langkah-langkah yang kita rencanakan ini? Iya Bu, saya sudah merasa nyaman. Oke, makasih ya Mbak ya atas keterbukaannya hari ini. Ingat Mbak, rasa takut dan khawatir itu wajar banget adanya, dan semua orang itu pasti pernah mengalami. Tapi gimana cara diri kita itu bisa mengontrol dan bisa mengolah pikiran-pikiran negatif dan rasa takut, rasa cemas itu gitu. Apakah Mbak punya pertanyaan sebelum kita akhiri sesi konseling ini? Tidak Bu, terima kasih. Oke, baik. Sampai jumpa di sesi selanjutnya ya Mbak. Tapi nih, misalnya Mbak udah cukup sampai sesi konseling ini, ya udah. Tapi misalnya Mbak masih belum cukup atau mau kita sesi konseling tahap berikutnya, bisa banget. Nanti Mbak bisa hubungin saya via WA gitu ya Mbak. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Saya sudah merasa tidak gugup lagi, dan saya akan mencoba yang Ibu berikan kepada saya tadi. Saya akan mencobanya sedikit demi sedikit di kelas. Oke Bu, oke, nanti kalau gitu kita bakal, Mbak bisa nge-WA saya. Misalnya Mbak nanti udah selesai presentasi, Mbak bisa kabarin nih apa sih yang Mbak rasain nanti ketika udah selesai presentasi, ketika Mbak udah ngelakuin cara-cara ini. Oke, kalau gitu kita akhiri ya Mbak ya. Bu, terima kasih. Terima kasih.